Iya, Shalom buat yang sudah bergabung malam ini. Saya percaya Tuhan menyertai kita, apapun keadaan kita mau tetap setia ya. Kita tetap berdoa dan saya bersyukur saudara yang masih setia sampai hari ini terus ada di Mesbah Doa. Ya, sudah ada beberapa yang bergabung dari Sabang sampai Merauke, bahkan seluruh ya yang ada di bangsa-bangsa juga sudah bergabung. Saya mau menyapa ya yang ada di Jakarta, Shalom, selamat malam. Di Pulau Jawa, Shalom. Yang ada di Sumatera, di Kalimantan, Shalom ya. Di Papua, di Irian Jaya, Shalom, selamat malam. Di Sulawesi, Shalom ya. Ambon, Shalom. Tuhan Maluku ya, Tuhan memberkati pulau-pulau yang ada di Indonesia. Saya juga mau menyapa untuk yang ada di luar ya, di Belanda, Jerman, ya di Kuwait ada, Hong Kong, Singapura, Malaysia, Sarawak ya, dari Thailand, dari Taiwan. Selamat malam, selamat bergabung semua yang sudah hadir. Saya percaya bahwa Tuhan menyertai kita semua. Dan di hari-hari ini biarlah kita mau semakin mencari Dia, mau semakin mengejar kekudusan, mau semakin mengejar perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Ya, dengan Mesbah Doa ini kita mau terus menyenangkan hati Tuhan dan berkata, Tuhan, ya sekalipun kita tidak mengerti saudara dan masih sampai hari ini kita semua masih stay at home, ingat, ya mari kita patuhi aturan pemerintah ya untuk tetap diam di rumah, untuk tetap berjaga-jaga, jangan lupa cuci tangan ya, tetap pakai masker dan stay at home. Kalau nggak penting-penting nggak usah keluar, di rumah aja terus ya. Dan pakailah waktu-waktu ini untuk kita bersama-sama dengan keluarga ya, jangan bosan, jangan bete, jangan stres, tapi kita mau menjaga hati kita ya. Makanya ada Mesbah Doa ini supaya saudara semua tetap kuat di dalam Tuhan. Baik, kita mau menyiapkan hati kita malam ini supaya kita mau masuk dalam hadirat Tuhan, menenangkan hati kita di hadapan hadiratnya. Biar kita mau berkata, Tuhan, ini hidup kami, pakai kami Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu senantiasa. Bahwa kami tetap tenang di dalam Engkau, tinggal dalam hadirat-Mu Bapa. Karena kami tahu dan percaya bahwa tangan Tuhan sedang merendai sesuatu yang indah dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang turut bekerja dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang turut pegang kendali. Kami mau sungguh-sungguh masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Walaupun kami tidak mengerti hari-hari ini apa yang sedang terjadi, tapi kami percaya Tuhan sedang merenda sesuatu yang baik. Tuhan sedang merenda hal yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau Tuhan yang bekerja bagi kebaikan kami. Di saat-saat ini kami bersyukur kalau kami masih diberi waktu untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Kuduskan hidup kami Bapa, bahwa kami mengerti rencana dan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya.
kasih-Nya. Sekali lagi kita katakan, tangan Tuhan sedang merindah. Kami percaya Tuhan, Engkau sedang merendah suatu karya dalam hidup kami. Agung mulia rencana-Mu atas hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya saatnya akan tiba nanti Tuhan. Kami akan melihat pelangi kasih-Mu di dalam hidup kami. Lebih lagi katakan, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya akan tiba nanti. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan yang ajaib. Besar perbuatan-Mu, ajaib rancangan-Mu. Kami percaya Tuhan. Mari sembah Tuhan saudara, angkat hatimu malam ini. Kami sembah Engkau Tuhan yang ajaib, Tuhan yang agung, besar karya-Mu. Sekalipun kami tidak mengerti hari-hari ini Bapa, namun kami mau tetap percaya Tuhan bahwa Engkau sedang merendah sesuatu yang indah dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, ketika kami mengangkat suara kami, ketika kami membuka hati kami, ketika kami percaya, kami tahu mujizat Tuhan nyata dalam hidup kami. Bapa, biarlah Engkau Tuhan yang senantiasa memberkati kami saat kami mengangkat tangan, saat kami mengangkat suara kami Tuhan. Engkau Tuhan yang turut bekerja, Engkau menyatakan mujizat-Mu Bapa. Ketika kami percaya Tuhan turun tangan dan bekerja melakukan segala perkara atas hidup kami. Engkau bertindak dalam hidup kami Bapa. Bahkan saat kami berserah, Engkau turun tangan Tuhan Yesus. Ini hidup kami Tuhan. Roh, jiwa dan tubuh kami serahkan dalam tangan kasih kuasa-Mu. Ini penyembahan kami Bapa. Saat ku mengangkat suara, ku menyembah. Saat ku mengangkat wajah, ku berdoa hanya bagi-Mu Tuhan. Penyembahanku tiada yang mustahil bagi-Mu. Saat ku mengangkat tangan, ku bersorak. Saat ku mengangkat suara, ku percaya hanya bagi-Mu Tuhan. Pujianku tiada yang tak mungkin bagi-Mu. Saat ku percaya Kau bekerja, saat
berserah, Kau turun tangan, mujizat-Mu selalu nyata. Saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan, mujizat-Mu selalu nyata. Saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan, mujizat-Mu selalu nyata. Sekali lagi, saat ku percaya Kau bekerja, saat ku yakin Kau bertindak, saat ku berserah Kau turun tangan, mujizat-Mu selalu nyata. Kami percaya mujizat-Mu Tuhan, Kau yang luar biasa, Engkau ajaib, Engkau besar, Engkau mulia Tuhan. Kami menyembah-Mu, kami meninggikan-Mu, kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya Kau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Lebih lagi, mari kita angkat tangan, katakan sama-sama dengan iman. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Lebih lagi dengan iman, saudara, katakan pujian ini sebagai iman kita. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan
Mari saudara angkat tanganmu, lebih sungguh lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan. Sekali lagi, engkau yang sungguh-sungguh membutuhkan mujizat Tuhan, angkat tanganmu, katakan, ku percaya. Amin Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup bekerja menaklukkan segala perkara, sekalipun itu besar berat bagi kami. Kami tahu Engkau turut bekerja Tuhan di dalam segala hal bagi kebaikan hidup kami Tuhan. Bahwa kami percaya kepada Tuhan hari-hari ini, bahwa Engkau Tuhan yang sanggup, mampu. Engkau menaklukkan setiap masalah dan persoalan hidup kami Tuhan. Ya Bapa, Engkau sanggup dan Engkau turut bekerja dalam segala hal, dalam perkara, untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kami. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikan. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku, bagi kebaikanku, bagi kebaikanku. Kami bersyukur, kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Bagian kami adalah mempercayai Tuhan dan melakukan firman-Mu. Bagian kami adalah melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan. Selanjutnya kami percaya Tuhanlah yang turut bekerja bagi kebaikan di hidup kami. Terima kasih Bapa, kami mau merenungkan firman-Mu hari ini. Biar Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Kami percaya firman-Mu menjadi rema bagi hidup kami dan mendatangkan kemenangan dan kebaikan bagi kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur, dan kami buka hati bagi firman-Mu. Haleluya, amin, amin. Iya saudara, shalom. Saya mengucapkan selamat malam dan shalom bagi saudara yang baru pertama bergabung. Terima kasih ya, saya percaya ada kerinduan bagi saudara semua untuk terus mencari Tuhan hari-hari ini, untuk terus mengenal Tuhan dan jalan-jalan kebenarannya. Iya saudara, hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 37. Mazmur 37, judul perikopnya adalah kebahagiaan orang fasik semu, ya. Kebahagiaan orang fasik itu semu. Jadi saudara jangan menjadi orang fasik, karena orang fasik itu bahagianya semu atau ya sia-sia. Ayat yang pertama dikatakan dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat, jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang.
Hari-hari ini saudara, dalam keadaan kita seperti ini, rasanya untuk terpancing marah itu lebih cepat ya. Untuk kita emosi, untuk kita tertekan itu lebih cepat. Kenapa? Karena kita masih berada dalam keadaan stay at home dan tidak bisa melakukan apa-apa. Banyak orang-orang yang dulunya aktif bekerja di luar 24 jam di luar rumah, lalu sekarang harus terkurung, tidak berbuat apa-apa. Itu akan memacu emosi kita. Saudara, begini, saya mau bilang, kita tidak bisa mengendalikan semua keadaan di hidup ini, tapi kabar baiknya kita bisa mengendalikan sikap dan respon kita terhadap semua keadaan. Ya, jadi di sini dikatakan yang pertama di hari-hari ini, di saat kita masih stay at home ini, firman ini berkata, jangan marah karena orang berbuat jahat. Kita akan melihat orang-orang yang berbuat jahat di sekeliling kita, tapi Tuhan dan firman Tuhan berkata, jangan marah. Saya masih banyak menerima WA, saudara, konseling orang, ibu tapi saya nggak tahan bu, lihat suami saya nggak tahan melihat anak saya, rasanya terpancing untuk marah. Alkitab berkata jangan marah ya, tapi orangnya jahat, jangan marah kata firman Tuhan. Dan jangan iri hati kepada orang yang curang, saudara ya. Ayat 2, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Ya, orang yang jahat, orang yang curang itu kita nggak perlu iri hati. Kenapa? Karena mereka segera lisut dan layu seperti tumbuh-tumbuhan. Ayat yang ketiga selanjutnya, apa yang harus kita lakukan? Jangan iri hati, jangan marah kepada orang yang jahat. Tapi apa yang kita lakukan? Ayat 3 berkata, percayalah kepada Tuhan ya, dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ya, ayat ini berkata, yang pertama percaya kepada Tuhan. Hari-hari ini saudara, untuk mempercayai Tuhan rasanya berat, apalagi keadaan kita, apalagi dalam persoalan yang kita hadapi. Mungkin hari-hari ini banyak orang stres, banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang ya bosen ya. Saya dapat telepon WA banyak, bu bosan banget bu, ngapain gitu ya. Tapi Alkitab bilang ya percayalah kepada Tuhan. Mungkin banyak kekhawatiran, ketakutan, tapi kita disuruh percaya. Tuhan sedang melatih kita, saudara. Kenapa hari-hari ini? Dulu waktu keadaan kita baik, keuangan kita baik, percaya sama Tuhan itu kayaknya gampang ya. Percaya kepada Tuhan tuh kayaknya ya percaya aja. Tapi di saat seperti ini saudara, kita nggak punya pekerjaan, kita nggak, keuangan kita lagi digoncangkan ya. Percaya kepada Tuhan itu tidak mudah. Tapi disinilah kita sedang diuji. Hari-hari ini goncangan yang diizinkan terjadi. Kenapa? Pemurnian sedang Tuhan kerjakan kepada anak Tuhan. Kalau kita berkata percaya Tuhan dalam keadaan semua baik, itu biasa. Orang yang tidak kenal Tuhan pun melakukan yang sama. Tapi percaya kepada Tuhan di saat keadaan kita tidak baik, itu yang luar biasa. Lalu yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Dan lakukanlah yang baik. Ya, di rumah setiap hari saudara bisa temukan hal-hal yang baik. Ibu-ibu ya, praktek buat masakan ya, yang ada di YouTube banyak ya. Praktek ya, nggak usah beli makanan dari luar terus ya, biar nggak boros. Saudara bisa praktek bikin makanan, lakukan yang baik ya. Tetap memberkati sekalipun berat tantangannya, tetaplah memberkati. Ayat ini berkata, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Kita disuruh diam hari-hari ini. Diamlah di rumah dan tetaplah setia. Setia apa? Mencari Tuhan. Setia apa? Setia melakukan hal-hal yang baik. Setia kepada istri, setia kepada suami, kepada anak-anak. Tetaplah setia, berlakulah setia. Dan ayat yang 4 berkata, ini juga saudara, apa yang harus kita lakukan hari-hari ini ketika kita lagi stay at home, di saat rasanya damai sejahtera mudah sekali dicuri oleh iblis, damai sejahtera mudah sekali hilang. Ayat firman Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan. Ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan. Kita bergembira bukan karena harta, kita bergembira bukan karena kita punya deposit yang banyak, kita bergembira bukan karena rumah kita 3, kita bisa beli barang mahal, enggak. Kita bergembira karena Tuhan. Satu-satunya yang menjadi alasan untuk kita bisa bergembira hanya Tuhan, karena kita memiliki Tuhan dalam hidup kita. Dan itu cukup bagi kita saudara, karena kita punya Tuhan, kita memiliki Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, saudara, dikatakan ya. Maka ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Kalau kita melakukan semua hal yang di atas tadi, percaya kepada Tuhan, melakukan yang baik, diam di negeri, berlaku setia dan bergembira karena Tuhan, maka ia memberikan
kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Saya telah melihat saudara hari-hari ini bagaimana Tuhan memberikan yang diinginkan hati saya. Contoh, kemarin saya cari vitamin C, itu susah sekali, di semua apotik nggak ada saudara. Ya karena katanya kita harus minum vitamin C untuk menjaga kesehatan dan sistem imun kita. Saya cari semua vitamin C nggak ada. Tiba-tiba saudara, pagi-pagi ada subscriber saya. Kalau dia sedang menonton ini, puji Tuhan, haleluya, Tuhan memberkati ibu. Tiba-tiba dia WA saya, ibu terima kasih buat semua khotbah-khotbah ibu, saya diberkati. Setiap hari saya dan suami itu nonton khotbah ibu, saya mau kirim vitamin C ke rumah ibu. Wow saudara ya. Dan saya melihat bagaimana Alkitab berkata, Tuhan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Ya, bukan yang muluk-muluk. Ya, apa yang kita inginkan Tuhan berikan, apa yang kita butuhkan Tuhan cukupkan, asalkan kita melakukan seperti yang firman Tuhan mau. Coba belajar setia, belajar percaya kepada Tuhan, diam di negeri, berlaku setia dan bergembira karena Tuhan. Hari-hari ini ketika rasa gembira kita mau hilang, paksa saudara. Waktu engkau lagi di kamar mandi, di dapur, lagi ngapain, nyanyi, memuji Tuhan, bergembiralah karena Tuhan ya. Karena Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Yang kelima, di sana dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Dan ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Nggak usah bela-bela hak kita, itu kan hak saya. Tuhan yang akan memunculkan ya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan ia akan bertindak. Sekali lagi di sini dikatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Saudara, serahkanlah ya. Kalau menyerahkan itu berarti seluruhnya, tidak setengah-setengah ya. Makanya perampok itu kalau merampok orang, saudara, dia todong pakai pisau di belakang, serahkan. Ya, artinya apa? Serahkan. Mau atau tidak, ya, setuju atau tidak, kita harus menyerahkan supaya kita selamat. Itu kalau perampok todong kita pakai pisau atau pakai, ya, ayat ini berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Dalam segala keadaan, engkau mau tertekan, mau engkau berbahagia, serahkan seluruh hidupmu pada Tuhan, maka percayalah kepadanya, Tuhan akan bertindak. Gak perlu takut hari ini, Tuhan akan bertindak ya. Di dalam segala perkara, ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ayat 7 berkata, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Jangan terpancing saudara. Seringkali kita lihat orang itu, dia itu penipu tapi kok bisa kaya ya. Ya Alkitab bilang gak usah marah. Ya kalau orang jadi kaya karena ketidakadilan, karena tipu daya, biarin aja, Tuhan yang akan menghakimi. Ayat 8 berkata, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Saya nggak tahu kenapa hari ini Tuhan bicara jangan marah terus. Mungkin banyak orang yang suka marah-marah hari-hari ini. Bertobat saudara ya, jangan marah-marah lagi. Ayat ini berkata, jangan marah, tinggalkan panas hati itu ya, karena itu akan bawa kepada kejahatan. Ayat 9, sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Wow ya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri, dan orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri, dan bergembiralah karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saudara, saya percaya malam hari ini biar firman Tuhan menjadi kekuatan bagi setiap kita. Mari kita mau tetap percaya pada Tuhan, dan Tuhan pasti bertindak dalam hidup kita. Ya, mari kita satukan hati, kita mau menyembah Tuhan bersama-sama. Mari saudara, kita mau katakan, kami percaya Kau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara dalam hidup kami. Kami percaya ketika kami taat dan setia melakukan firman-Mu, tinggal di dalam Engkau, percaya sepenuhnya padamu, menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan, tidak marah, tidak iri hati kepada orang lain, maka Engkau yang menjamin semua hak-hak hidup kami Tuhan. Kami percaya, bagian kami percaya dan melakukan firman-Mu. Mari sekali lagi kita mau katakan pujian ini. Haleluya. Ku percaya Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal.
setia, Kau Tuhan yang sanggup menaklukkan semua perkaraku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Ku percaya Kau Tuhan yang mampu menaklukkan semua masalahku. Kau turut bekerja dalam segala hal bagi kebaikanku. Bagian kami adalah mempercayai Tuhan dalam hidup kami, melakukan firman-Mu Bapa. Apapun persoalan yang sedang kami hadapi hari-hari ini, kami tahu Engkau Tuhan yang turut bekerja mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa malam hari ini buat setiap mereka mengikuti mesbah doa ini Bapa. Engkau melihat hati setiap masing-masing anak-anak-Mu Tuhan. Mereka yang datang dengan persoalan, beban, masalah yang berat, Tuhan Engkau menjadi jawaban. Hamba berdoa Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang berbeban berat Engkau berikan kelegaan, yang hari ini terlilit dengan hutang piutang, Tuhan turut bekerja Bapa. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, bahkan setiap kealpaan Tuhan, setiap dosa Engkau ampuni hari ini. Kami mau datang merendahkan diri di kaki Tuhan. Kami mau memohon belas kasihan-Mu Bapa, terutama di hari-hari ini Tuhan. Bahkan kami tidak mengerti apa yang terjadi. Kami tidak tahu sampai berapa lama semua ini akan terjadi. Kami berdoa biar Tuhan turut bekerja Bapa. Kami percaya Engkau terus melindungi anak-anak-Mu. Engkau menyatakan perbedaan antara orang-orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau Tuhan. Kami adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, merendahkan diri di kaki Tuhan malam hari ini. Bapa, Engkau memberkati ya Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat setiap mereka yang setia mengikuti mesbah doa ini. Dalam nama Yesus Engkau selamatkan Tuhan. Bahkan tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu. Kami percaya Tuhan bekerja, melakukan, melampaui apa yang kami doakan dan yang kami pikirkan. Karena kami punya Tuhan yang hebat dan luar biasa. Malam ini kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami. Ampuni bangsa kami Tuhan. Kuduskan bangsa kami Bapa. Lawatan-Mu terjadi bagi bangsa kami. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Lawat bangsa ini Bapa. Kembalikan setiap orang-orang dalam pertobatan yang sungguh-sungguh, untuk mereka boleh bertekuk lutut di hadapan Tuhan, meninggalkan setiap dosa, kenajisan, percabulan, homoseksual, lesbian, apapun dosa di atas bangsa ini. Kami berdiri menjadi imam bagi bangsa kami Tuhan. Kami berlutut bagi Indonesia. Ampuni bangsa kami, kembalikan bangsa kami kepada hati-Mu Tuhan. Bapa, biarlah anugerah-Mu tercurah buat bangsa kami. Kami berdoa malam ini buat Presiden Jokowi, wakil dan seluruh jajaran kabinet yang ada. Bahkan MPR, DPR Tuhan, semua yang Engkau pakai di atas bangsa ini berkati. Gubernur Tuhan, bupati, sampai ke camat, lurah, RT, RW Tuhan memberkati. Biar semua turut bekerja bagi kepentingan rakyat banyak Tuhan. Dan bahkan Engkau berikan hikmat untuk menangani semua persoalan yang ada di bangsa ini, terutama Tuhan menghadapi pandemi ini Tuhan. Bapa, Engkau yang memberkati Tuhan. Bahkan Engkau melindungi bangsa kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, kami mengikat setiap kuasa-kuasa kegelapan, bahkan segala kuasa sakit, penyakit, sampar, apapun virus COVID-19, kami tolak, patahkan, hancurkan kuasanya dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa tidak ada kematian massal di atas bangsa kami. Yang ada adalah pertobatan massal, karena Roh Kudus menekan setiap jumlah kematian orang-orang. Kami berdoa biar ada pertobatan setiap hari. Yang kami dengar adalah pertobatan Bapa. Kasihi bangsa kami. Bahkan kami berdoa bersama-sama dengan subscriber yang lain yang berdiri atas bangsa-bangsa dan negara-negara. Dari semua benua-benua kami lepaskan berkat Tuhan. Atas semua benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia, kami lepaskan berkat di dalam nama Yesus.
Kuasai setiap bangsa-bangsa dalam genggaman-Mu Bapa. Ampuni bangsa-bangsa ini Tuhan. Kami berdiri atas nama negara-negara di mana kami berada, kota-kota di mana kami berada. Lawatan Tuhan terjadi, hujan pertobatan tercurah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat mereka yang sakit malam ini, disembuhkan. Bahkan Engkau berikan pemulihan. Bahkan Tuhan, ketika mereka sedang terbaring, mereka boleh mengerti rencana dan kehendak Tuhan. Biarlah di saat mereka terbaring, Tuhan dan Roh Kudus menjadi penghibur yang terus membawa hati kami melekat pada Tuhan, dan kami tetap mau percaya kepada Tuhan. Tidak ada sedikit pun kami meragukan kebaikan dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami. Sekalipun kami sedang sakit mungkin hari-hari ini, kami mau bilang Tuhan baik bagi kami. Terima kasih Bapa yang sedang membutuhkan Tuhan untuk pemulihan dalam keuangan ekonomi keluarga. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Cukupkan Tuhan yang menjadi kebutuhan hidup kami. Kami mohon anugerah Tuhan. Mujizat-Mu masih terjadi Tuhan. Mujizat-Mu masih terjadi bahkan sampai hari ini. Kami terlalu percaya. Sekalipun jalan di depan kami buntu, gelap, kami percaya mujizat-Mu masih terjadi dalam hidup kami Tuhan. Kami datang membawa hidup kami Bapa. Kami mau imani Tuhan bahwa mujizat-Mu masih terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Sekali lagi, ketika hidup terasa berat, tangan-Mu Tuhan selalu menopangku. Di saat jalan terasa buntu, cahaya-Mu Tuhan selalu terangiku. Mujizat-Mu masih terjadi tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, tiap hari, selalu terjadi. Mujizat-Mu masih terjadi setiap hari, selalu terjadi. Bapak hamba berdoa buat mereka yang merindukan pemulihan atas rumah tangga dan keluarga. Biar Engkau pulihkan Tuhan. Yang ada di tanduk perceraian Tuhan, Engkau belas kasihan-Mu tercurah. Biar ada hati yang berbalik kepada Tuhan dan merindukan kehendak Tuhan terjadi. Kami patahkan setiap roh perceraian di dalam nama Yesus. Biar Engkau menyatukan kembali dan firman-Mu terjadi. Bapa, kami berdoa melepaskan berkat Tuhan untuk perekonomian di bangsa-bangsa, di kota-kota kami berada hari ini. Biarlah Tuhan yang pegang kendali hari-hari ini untuk pangan, hasil bumi kami berkati. Lepaskan berkat atas tanah yang kami injak, atas tanah bangsa ini Tuhan kami lepaskan berkat. Diberkatilah pertanian, perekonomian Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan sehingga kami tidak berkekurangan Tuhan, karena Tuhan yang menjagai dan memelihara hidup kami. Bahkan kami berdoa, kuduskan setiap kami supaya kami layak ketika Kau datang kali yang kedua. Kami kedapatan tidak bercacat celah Tuhan. Kami juga mengalami pengangkatan ketika Engkau mempersiapkan umat yang kudus dan layak. Jadikan kami mempelai-mempelai di akhir zaman. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur malam hari ini. Kami mau membuka hati dan tangan kami untuk menerima berkat Tuhan.
Diberkatilah engkau dalam kehidupanmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pekerjaanmu, diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati pernikahanmu, anak cucumu diberkati Tuhan. Apa saja yang kau lakukan dengan tanganmu dibuatnya berhasil, dan hidupmu tetap di dalam perkenanan Tuhan. Terimalah kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan yang manis Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai dari hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita semua. Namamu tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati Tuhan, kerahkan bersama. Amin, amin. Iya saudara, terima kasih buat yang sudah bergabung malam hari ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan Tuhan memberkati. Jangan pernah lelah. Mari kita terus mau berdoa, membawa mesbah doa, mengangkat pujian penyembahan supaya ada api terus yang naik ke hadirat Tuhan. Dan kita percaya pemulihan akan segera terjadi. Bahkan Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Tetaplah setia, tetaplah stay on my channel Debbie Basjar TV. Jangan lupa share, komen, like, dan bagikan kepada semua orang supaya mereka juga diberkati Tuhan. Shalom dan Tuhan memberkati.